Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Rabu 18 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini juga sahabatku, pada pekan biasa kedua ini, bersama gereja, bersama-sama kita memperingati pembukaan pekan doa sedunia. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, sungguh tidak mudah sahabatku berdiskusi dengan orang yang sudah memiliki kesimpulan sendiri sahabatku atas suatu masalah atau peristiwa tertentu sahabatku yang terkasih. Juga sungguh tidak mudah loh mengajak lawan bicara yang sudah memiliki pikiran negatif tentunya, yang tidak mau berubah. Karena apapun pemikiran atau alasan yang diberikan, pasti tidak akan didengarkan atau diperhatikan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, yang ia ketahui bahwa dia benar dan orang lain salah sahabatku. Hal ini sungguh sangat mungkin kita lihat atau kita alami dalam kehidupan bersama kita di tengah masyarakat sahabatku. Ada yang terus memperhatikan kekurangan, kejelekan, atau kesalahan orang lain sahabatku. Mereka tidak pernah mau memperhitungkan kebaikan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ada orang yang hanya mempersalahkan. Sahabatku, kalaupun dia melihat ada yang baik, namun ia akan mencari argumentasi untuk dapat mempersalahkan atau menjatuhkan orang tersebut sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, hal yang sama dapat kita amati dalam bacaan Injil pada kesempatan ini sahabatku. Ketika orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau sahabatku ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus sahabatku. Di mata orang Farisi, apapun yang dilakukan Yesus pasti tidak baik dan tidak benar. Karena mereka sudah memiliki kesimpulan bahwa Yesus adalah pribadi yang harus disingkirkan, yang harus dicari-cari kesalahannya sahabatku, dan yang harus dibinasakan tentunya. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita tidak memiliki pikiran negatif ya, kepada seseorang atau siapapun, dan kepada siapa saja, sehingga kita sungguh mampu menerima dan mengakui kebaikan dan kebenaran orang lain demi kehidupan bersama kita sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kami mampu berbuat seperti Yesus, yaitu menyelamatkan dan membantu mereka yang sangat membutuhkan, meskipun ada orang lain yang membenci kami, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Mari sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.